Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Andini, NPM 2024145000410, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aan Raihan Mukti Hamdani dari kelas RH dengan NPM 202414500412. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga makalah yang berjudul Kiprah, Tradisi, dan Pemikiran Kyai Haji Abdurrahman Wahid serta relevansinya dengan permasalahan ekonomi UMKM dan politik birokrasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah yang dibimbing oleh Bapak Bahrudin Salim, SAGMA. Penulis berharap makalah ini dapat memberikan kontribusi pemahaman mengenai peran penting Kyai Haji Abdurrahman Wahid dalam konteks sosial politik dan ekonomi Indonesia, khususnya terkait UMKM dan reformasi birokrasi. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi bahan kajian yang berguna dalam dunia akademik. Mei 2025, penulis. Abstrak, Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh besar yang berperan penting dalam sejarah sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Kiprah dan pemikirannya yang mengusung pluralisme, demokrasi, dan ekonomi kerakyatan memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan bangsa. Makalah ini bertujuan mengkaji secara mendalam tradisi kepemimpinan Gus Dur, pemikirannya terkait pengembangan UMKM dan reformasi birokrasi, serta relevansinya dalam konteks permasalahan kontemporer yang dihadapi Indonesia. Melalui metode studi pustaka dan analisis kualitatif, makalah ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai dan kebijakan Gus Dur sangat relevan untuk memperkuat UMKM dan mereformasi birokrasi yang masih menghadapi tantangan seperti akses modal, teknologi, korupsi, dan inefisiensi. Rekomendasi solusi berbasis pemikiran Gus Dur disajikan sebagai upaya konkret mengatasi permasalahan tersebut. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya, etnis, dan agama yang sangat tinggi menghadapi berbagai tantangan dalam membangun tatanan sosial, politik, dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Kyai Haji Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur adalah sosok yang sangat menonjol dalam mengusung nilai-nilai pluralisme, demokrasi, dan perekonomian kerakyatan. Sebagai Presiden keempat Republik Indonesia, Gus Dur berupaya menerapkan gagasan-gagasannya dalam berbagai kebijakan yang menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan politik. Dalam bidang ekonomi, Gus Dur sangat memperhatikan nasib usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Ia menolak keras kebijakan ekonomi liberal yang cenderung menguntungkan korporasi besar dan berpotensi mematikan UMKM. Di bidang politik dan birokrasi, Gus Dur dikenal sebagai reformis yang berani membongkar praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta melakukan pembenahan birokrasi agar lebih efisien dan transparan. Meski demikian, hingga kini UMKM masih menghadapi berbagai kendala seperti akses modal, teknologi, dan pemasaran, sementara birokrasi masih diwarnai oleh inefisiensi dan praktik korupsi. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang kiprah, tradisi, dan pemikiran Gus Dur sangat penting sebagai sumber inspirasi dan solusi bagi permasalahan tersebut. 1.2 Rumusan masalah. Dalam makalah ini dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas lebih jauh, antara lain 1. Bagaimana kiprah dan tradisi kepemimpinan Kyai Haji Abdurrahman Wahid dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. 2. Apa saja pemikiran utama Gus Dur terkait pengembangan UMKM dan reformasi birokrasi. 3. Bagaimana relevansi pemikiran dan kebijakan Gus Dur terhadap permasalahan ekonomi UMKM dan politik birokrasi yang dihadapi Indonesia saat ini. 1.3 Tujuan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuannya sebagai berikut. 1. Mengkaji secara mendalam kiprah dan tradisi kepemimpinan Gus Dur dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. 2. Menganalisis pemikiran Gus Dur terkait pengembangan UMKM dan reformasi birokrasi. 3. Menilai relevansi pemikiran Gus Dur dengan permasalahan kontemporer dan merumuskan rekomendasi solusi berdasarkan pemikirannya.
Bab 2. Kajian teori 2.1 Tradisi kepemimpinan Kyai Haji Abdurrahman Wahid. Kyai Haji Abdurrahman Wahid lahir dalam keluarga besar Nahdlatul Ulama atau NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia yang dikenal moderat dan pluralis. Tradisi kepemimpinan Gus Dur sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan NU yang menekankan toleransi, inklusivitas, dan penghormatan terhadap keberagamaan. Gus Dur menolak segala bentuk fundamentalisme dan eksklusivisme agama, dan mengedepankan dialog antar kelompok sebagai jalan menuju persatuan bangsa. Dalam konteks kepemimpinan nasional, Gus Dur dikenal sebagai sosok yang berani mengambil keputusan kontroversial demi kemajuan demokrasi dan keadilan sosial. Ia mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang menghargai hak asasi manusia, kebebasan pers, dan supremasi hukum. Tradisi kepemimpinan Gus Dur juga ditandai oleh keberpihakan pada rakyat kecil dan kelompok minoritas. 2.2 Pemikiran Gus Dur tentang pengembangan UMKM. Gus Dur melihat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang harus dilindungi dan diberdayakan. Dalam berbagai kesempatan, Gus Dur menolak keras kebijakan liberalisasi ekonomi yang membuka peluang besar bagi korporasi besar dan asing untuk menguasai pasar yang berpotensi mematikan UMKM. Berikut pemikiran Gus Dur menekankan pentingnya yang pertama, perlindungan hukum dan regulasi yang berpihak pada UMKM agar mereka dapat bersaing secara sehat. 2. Pemberdayaan melalui pelatihan dan pendidikan kewirausahaan agar UMKM mampu meningkatkan kualitas produk dan manajemen. 3. Akses pembiayaan yang mudah dan murah, terutama melalui lembaga keuangan mikro dan koperasi. 2.3 Pemikiran Gus Dur tentang reformasi politik dan birokrasi. Dalam bidang politik dan birokrasi, Gus Dur dikenal sebagai reformis yang berani membongkar praktik korupsi dan nepotisme. Ia membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial yang dianggap sarang KKN dan tidak efektif. Gus Dur juga memperjuangkan kebebasan pers dan transparansi dalam pemerintahan. Pemikiran Gus Dur tentang birokrasi menekankan 1. Profesionalisme dan meritokrasi dalam rekrutmen dan promosi pegawai negeri. 2. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. 3. Pengurangan birokrasi yang berbelit-belit dan pemangkasan lembaga yang tidak efektif. 4. Pemberantasan korupsi secara tegas dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi ala Gus Dur bertujuan menciptakan pemerintahan yang melayani rakyat dengan efektif dan bersih dari praktek KKN. 2.4 Teori ekonomi UMKM dan politik birokrasi. Menurut teori ekonomi kerakyatan, UMKM menjadi pilar utama pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mendistribusikan pendapatan secara merata. Namun, UMKM membutuhkan dukungan kebijakan yang memadai agar dapat tumbuh dan berkembang. Dalam teori politik birokrasi, Max Weber menekankan pentingnya birokrasi yang rasional, impersonal, dan berbasis merit. Namun, birokrasi di negara berkembang sering mengalami distorsi akibat praktik korupsi dan nepotisme, sehingga reformasi birokrasi menjadi kebutuhan utama. Bab 3. Metode penelitian dan silsilah. 3.1 Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi terkait Gus Dur, UMKM, dan birokrasi. Analisis dilakukan dengan secara kualitatif dan deskriptif analitis untuk menghubungkan pemikiran Gus Dur dengan permasalahan kontemporer. 3.2 Silsilah Kyai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur lahir pada 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia adalah cucu pendiri Nahdlatul Ulama, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, dan anak dari Kyai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama RI. Pendidikan Gus Dur meliputi pesantren Tebu Ireng, Universitas Al-Azhar Kairo, dan Universitas Baghdad. Sebelum menjadi presiden, Gus Dur aktif dalam organisasi NU dan berbagai kegiatan sosial keagamaan. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. 4.1 Kiprah Gus Dur dalam pengembangan ekonomi UMKM. Gus Dur secara konsisten memperjuangkan penguatan UMKM sebagai fondasi ekonomi nasional. Ia menolak kebijakan liberalisasi ekonomi yang membuka pasar tanpa batas bagi korporasi besar dan asing. Misalnya, Gus Dur menolak pembukaan supermarket besar yang dapat mematikan pedagang kecil tradisional.
sebuah kebijakan yang sangat kontroversial pada masanya. Ia secara aktif membela petani, nelayan, dan pelaku UMKM sebagai kelompok rentan yang kurang mendapat akses ke sumber daya ekonomi. Gus Dur juga mendorong pengembangan koperasi dan lembaga keuangan mikro sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM. Ia percaya bahwa UMKM harus mendapatkan akses modal yang mudah dan murah agar dapat berkembang. Selain itu, Gus Dur menginisiasi pelatihan kewirausahaan dan literasi keuangan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. 4.2. Kiprah Gus Dur dalam reformasi politik dan birokrasi. Gus Dur menekankan pentingnya ekonomi berbasis rakyat, bukan hanya elit atau korporasi besar. Ia mengkritik neoliberalisme dan mendukung sistem ekonomi yang adil dan berpihak pada golongan lemah. Gus Dur melakukan reformasi birokrasi dengan membubarkan departemen yang dianggap tidak efektif dan sarang KKN seperti Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Ia juga memperjuangkan kebebasan pers sebagai pilar demokrasi dan transparansi pemerintahan. Langkah-langkah pemberantasan korupsi yang diambil Gus Dur, termasuk membuka kasus-kasus korupsi besar, menunjukkan keberaniannya dalam menghadapi elit politik dan birokrasi yang korup. Meski masa pemerintahannya singkat, reformasi yang dilakukan Gus Dur menjadi tonggak penting dalam sejarah reformasi Indonesia. 4.3. Relevansi pemikiran Gus Dur dengan permasalahan UMKM dan birokrasi saat ini. UMKM masih menghadapi kendala besar dalam akses pembiayaan, teknologi, dan pemasaran. Pemikiran Gus Dur tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM sangat relevan untuk diterapkan kembali, terutama di era digitalisasi ekonomi. UMKM menghadapi berbagai tantangan, keterbatasan modal, akses pasar, teknologi, hingga perlindungan hukum. Pemikiran Gus Dur masih relevan dalam hal berikut. 1. Aksesibilitas dan keadilan ekonomi. Gus Dur mendorong negara untuk menjamin distribusi sumber daya dan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. 2. Penguatan ekonomi lokal dengan semangat desentralisasi, penguatan potensi lokal menjadi kunci pengembangan UMKM yang berkelanjutan. 3. Pemberdayaan komunitas. Tradisi NU yang kental dalam kehidupan masyarakat desa bisa menjadi basis penguatan koperasi, BMT, dan lembaga keuangan mikro berbasis komunitas. 4. Etika dan humanisme ekonomi. Gus Dur mengajarkan bahwa ekonomi tidak boleh lepas dari etika sosial. UMKM tidak hanya mengejar profit, tapi juga harus memperkuat solidaritas sosial. Birokrasi masih diwarnai oleh praktik korupsi dan inefisiensi. Reformasi birokrasi ala Gus Dur yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pemangkasan lembaga yang tidak efektif sangat dibutuhkan agar birokrasi dapat melayani masyarakat secara optimal. Bab 5. Rekomendasi dan solusi. 5.1. Penguatan kebijakan afirmasi untuk UMKM. 1. Pemerintah perlu memperluas akses pembiayaan mikro dengan bunga rendah dan prosedur mudah. 2. Pelatihan digitalisasi dan pemasaran online harus diintensifkan untuk meningkatkan daya saing UMKM. 3. Regulasi yang melindungi UMKM dari persaingan tidak sehat harus ditegakkan. 5.2. Reformasi birokrasi berbasis merit dan transparansi. 1. Lembaga yang tidak efektif harus dipangkas untuk mengurangi birokrasi yang berbelit. 2. Pengawasan publik dan mekanisme whistleblowing harus diperkuat untuk memberantas korupsi. 5.3. 1. Pendidikan multikultural harus menjadi bagian dari kurikulum nasional. 2. Pemerintah dan masyarakat harus aktif membangun dialog antar agama dan budaya untuk mencegah konflik sosial. Bab 6. Penutup. 6.1. Kesimpulan. Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan tokoh yang membawa perubahan besar dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Pemikirannya tentang pluralisme, demokrasi, serta pemberdayaan UMKM dan reformasi birokrasi sangat relevan untuk menjawab tantangan yang masih dihadapi Indonesia saat ini. Perjuangannya dalam memperkuat UMKM dan menciptakan birokrasi yang bersih menunjukkan komitmennya terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. 6.2. Saran. 1. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan afirmatif untuk UMKM, terutama dalam akses modal dan pelatihan digital. 2. Reformasi birokrasi harus dilanjutkan dengan menekankan transparansi dan profesionalisme. 3. Nilai pluralisme dan toleransi yang diperjuangkan Gus Dur perlu ditanamkan dalam pendidikan dan kehidupan berbangsa. Berikut adalah daftar pustaka dari makalah yang telah kelompok kami buat.